Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Video ini merupakan part ketiga dalam perjalananku dari Padang menuju ke Jakarta sejauh 1300 km naik bus Mior dengan nickname Duta Agam. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasi yang didapat bisa lengkap. Linknya aku cantumin di kolom deskripsi video ini ya. Selamat menonton. Oke teman-teman, kita udah selesai makan, cuman bayar 23.000. 23 tambah ya. Kita kayaknya berangkat terakhir ya di rombongan Mior nih. Yuk langsung aja berangkat bareng sama ini. Paling kekejar sih ini. Wong ini jos banget larinya. Kalau Bang Bobby masih belum naik nih. Kan? Yuk. Wah, cahayanya pas banget nih buat foto nih teman-teman. Apa? Dingin. Wah, dingin banget. Cuma di sini loh panas teman-teman, nggak ada AC-nya malah. Naik dulu ya, Bang. Oke, Mas. 15.33 kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Jakarta. Baru masuk ada Al Hijrah Tronton. Ini Tronton yang yang nggak Grand Captain sih, berarti yang lama nih. Yang lama udah pakai presiden kelas kayak gini teman-teman. Kalau jam segini sih agak susah dibedain ya dari barat atau dari timur. Tapi kayak ini keberangkatan deh dari Padang deh ini. Ngeri Al Hijrah. Hampir semuanya Tronton. Dia agak salah tuh beli 30 Tronton, sekarang udah jadi sekitar 23 atau 24 gitu loh. Dan semua dijalankan di rute Padang Jakarta. Pariaman sih. Tiba-tiba berhenti, kayaknya ada pohon tumbang deh teman-teman. Barusan kok. Masih di daerah Dharmasraya. Oh, kayaknya pohon ditebang deh itu. Nah, udah bisa dilalui itu. Aman. Tapi yang sisi kita kayaknya masih belum. Masih dirapiin. Oh, depan ada Mior juga ternyata, tapi kirain doang. Oh iya, tak pikir jatuh dengan sendirinya.
banyak banget bus kayak Putra Remaja, terus Handoyo yang tujuannya ke Pulau Jawa. Dari tadi pagi kita tuh berangkat jam 9 sampai sekarang sore kita baru menyelesaikan perjalanan kurang lebih sejauh 200-an kilometer. Kalau dihitung-hitung dari perbatasan Jambi sampai Sumbar tadi masih ada sekitar 1100 kilometer lagi menuju ke tujuan kita yaitu Terminal Pulau Gebang. Oke lah, saatnya kita tidur menikmati kenyamanan unit Duta Agam ini. Ini bangun-bangun pas waktunya magriban kan. Jadi kebiasaannya bus Padang itu kalau pas waktunya maghrib sama subuh dia pasti berhenti teman-teman. Alhamdulillah kita udah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib yang aku jamak dengan sholat isya teman-teman. Jadi untuk bus Padang ini maghrib sama waktu subuh itu wajib berhenti. Hukumnya wajib berhenti. Nah itu juga di belakangnya ada TAM bus baru. Kayaknya berangkat duluan ada TAM itu tadi. Kok bisa datangnya belakang ya? Mungkin dia ngambil penumpang atau nunggu penumpang gimana gitu. Nah aku baru ingat satu hal. Aku naik bus sholat berhenti itu terakhir itu di Bangladesh. Kala itu aku naik bus dari Chittagong menuju ke Dhaka, dua kota besarnya Bangladesh. Kala itu aku naik bus yang buatannya karoseri Laksana. Di sana lebih unik teman-teman karena mereka itu di Bangladesh, Asia Selatan terutama, dia menganut mazhab fikih Hanafi yang mana tidak memperbolehkan untuk dijamak sholatnya. Jadi misalkan nih kita naik bus itu sekitar lewat jam 12 siang, itu duhur berhenti, lalu asar berhenti, jalan lagi, maghrib berhenti, isya pun juga harus berhenti teman-teman. Jadi nggak memperbolehkan dijamak kalau nggak ke pepet beneran kayak misalkan haji dan lain sebagainya. Kalau di negara kita kan bisa dijamak karena mazhabnya berbeda. Oke, kita sekarang mau menikmati gantengnya Duta Agam ketika pas malam hari kayak gini. Apa? Footage? Thumbnail. Apa Thumbnail. Wah. Wah, sangar. Ganteng ya lo bengi ya. Ini jalanannya itu gede banget, tapi kayaknya sepi teman-teman. Ya karena ini jalan. Tak pikir anjing. Ternyata sekepe truk. Jalur ini emang agak sepi karena kan dia lintas Sumatera dan apalagi bukan lintas utama ya, dia itu penghubung antara lintas tengah dengan lintas timur teman-teman. Kita nyebrang dulu, kita lihat unit ini dari samping kayak gimana. Wih. Oke, setelah kita foto-foto dari sini, sebetulnya udah ada fotonya dari adekku sih, cuman rasanya kurang afdol aja kalau aku belum ngefotoin sendiri. Kita nyebrang teman-teman. Ini bener-bener luas loh. Ini kayak jalan Pantura yang nggak dikasih separator gitu. Kita coba beli minuman yang seger-seger di sini ya. Ada toko di sebelahnya masjid ini, namanya toko Rahmi. Aku nemu ini ada jelly tea nih, kayaknya enak nih, teh susu jelly gitu. Yuk kita langsung melanjutkan perjalanan kembali karena perjalanan masih cukup jauh. Masih ada 1000 kilo nggak yo?
Ntar aku cek dulu. Harusnya nggak sampai 1000 kilo sih. Kita udah jalan dari tadi pagi loh. Jam 9 dari Padang. Udah 9 jam perjalanan. Jakartanya mana? Depok. Iya, Pak. Berarti turunnya mana? Kampung Rambutan? Polis bisa. Oke, siap. Bang Wandi. Misi G. 23.20 kita udah sampai di rumah makan Simbang Raya Pijoan. Penumpang setengahnya tidur, setengahnya bangun untuk sekedar mau makan ataupun minum dan sebagainya. Kita turun aja teman-teman. Di sini ada Sultan Mudo yang tadi bareng sama kita pas di Omega. Pastinya unit kita Duta Agam. Lalu ada Ambon Manise, ini yang Dream Class, dan sebelahnya itu ada Palala teman-teman. Lalu ada Mior lagi, itu kayaknya yang si bungsu deh. Aku belum lihat yang Duta Agam Junior ya, padahal tadi tuh jaraknya nggak terlalu jauh loh kalau aku lihat. Ya bener, ini ada si bungsu teman-teman. Oh, di belakangnya ada Alijrah, Mr. Lucky, Volvo B11R. Ini yang nyusul kita berarti teman-teman. Dia yang ketika dia masuk ke rumah makan Omega, kita berangkat. Berarti termasuk kenceng dia nih. Ini rumah makan Simpang Raya Pijoan dan deket dengan exit tol. Soalnya yang Simpang Raya yang Bayang Lencir itu agak jauh dari tol teman-teman. Dan yang di sana sekarang infonya itu banyak truknya. Tapi di sini juga masih ada truknya teman-teman. Karena truk di lintasan Sumatera itu banyak banget. Nah, di sini kita juga bisa menukarkan tiket kita. Voucher kita 25.000 di sini untuk makan. Tapi kayaknya aku makannya mending besok pagi aja deh. Sekarang aku tak beli mie goreng aja. Biar apa ya, ganjal perut lah. Sama teh hangat gitu kan enak ya. Rumah makannya bisa kita lihat, rumah makan Padang bersih, loh, terang banget, menyenangkan sekali lihat rumah makan bersih kayak gini. Musola toilet ada di sebelah ujung sebelah kiri sana. Untuk sebelah sini kita beli mie aja. Tuh kaca dan bempernya dilap. Jadi kalau di rumah makan gini dimanfaatkan oleh bus untuk cuci muka. Nah, ini juga nih teman-teman. Biar seger kembali busnya. Nah, kita beli mie di sini ya. Mie goreng. Udah tahu udah dilayani apa belum, aku udah bilang ke adekku. Oke, langsung dilayani cuy. Untuk malam ini kita makannya cuma mie goreng aja sama telur. Ini ada kerupuk, ada tomat dan timun. Untuk minumnya kita es teh ini teman-teman. Cuman esnya udah kita kumpulin di sini karena biar gak terlalu dingin. Oke, selamat makan. Nanti harganya akan aku tampilkan di bagian belakang. Ini Mior yang sebelah udah berangkat teman-teman, yang Sultan Mudo. Yang nanti bisalah dibalap sama ini. Kayaknya biasanya bawa Bang Bobi deh, soalnya dari tadi Bang Bobi belum bawa. Cuman bawa dari Solok sampai Dharma Saya doang sih tadi. Ini dibayar sama adekku dulu. Lihat berapa ini. Apa? Kurang bayar loh. Loh, Bisa bayar. tak bayar ada berapa habisnya? Aku 33. 33. Ya wes aku. Tadi udah bayar teman-teman. Aku tuh ngambilnya tadi teh hangat sama es teh satu. Berarti masing-masing satu sama mie goreng telur satu. Totalnya 40.000. Kalau adekku teh hangat es teh sama mie goreng itu totalnya 33.000. Kita ke toilet dulu. Musolanya bersih, toiletnya pun lihat nih, bersih banget cuy, asli istimewa nih rumah makan nih. Rumah makan baru dibangun nih. Nah, kita langsung aja menuju ke bus karena kayaknya udah persiapan mau berangkat ya. Tadi di halo-halo dan wah, kedatangan MPM nih teman-teman. Dari Tam baru datang nih yang tadi. Diberitahukan kepada tamu kami
dari bus senior nomor plat PA 763. Oh iya ini. Tamu kami dari bus senior nomor plat PA 763. Segera kembali ke bus Anda karena bus Anda senior. Kenapa? Mulai lawan ngetrek. Iya, mulai tampil bersama Bang Bobi yo. Artisnya langsung. Lah iya. 2357 belum ganti hari, kita udah lepas dari rumah makan Simpang Raya Pijoan, langsung masuk tol habis ini. Kita langsung masuk tol teman-teman. Jalan tol Muara Sembako. Kilo. Ini. Ya. Berarti habisnya di mana? Bayung Lenjer sana berarti. Iya. Gerbang tol Pijoan. Iya, masih gratis. Masih gratis? Masih. Udah lama berarti gratisnya yuk. Udah setahun. Setahun kan? Gerbang tol Pijoan. Berarti kita nanti keluar langsung Sumatera Selatan ya Bang ya? Iya. Makan ke dalam nih bang. Ngopi deh bang weh. Nak makan nasi loh. Enggak. Si bungsu langsung kena. Malah minggir semingkir-minggirnya. Biasa ada titik macet lagi di mana Bang? Nah, ini betul. Di Betung ya? Iya. Itu gara-gara apa macetnya? Truk juga? Iya. Jalan masih sempit kan. Sebenarnya kalau tolnya udah siap langsung sampai sini. Dekat sumbernya. Iya sih. Belum dibuka-buka ya Betung ya Bang? Belum. Kita udah sampai di Sumatera Selatan, di Bayung Lencir 0036. Udah belum? Kita suruh duluan kita. Belakang. Ya. Us. Tunnel 48 di Bayung Lencir, pusat keramaiannya. Putra Remaja, ini basicnya Gunung Mas tapi lampunya udah diganti jet bus 3.
Dia dari Jambi, Jambinya nggak tahu kemana, tujuannya ke Jogja. Ini merupakan PO yang apa ya? Kalau di Jambi itu udah terkenal banget, langganannya banyak. Tujuan ke Jogja. Ada yang via utara dan via selatan. Iya, nggak ketemu yang dari Jakarta. Biasanya ketemu pertama PO apa bang? ANS? Kalau dari Sumbar, Kalau dari Jakarta? Kalau Malalar, Palala ya? Tadi ketemunya Handoyo, Putra. Ini apa ini? Epa. Epa Jambi. Ya boleh ketemu ya. Kosan. Kan dari mana waktu itu bang? Dari Blitar kayaknya ya? Iya. Jam 4.54, belum ada jam 5. Kita berhenti lagi teman-teman untuk sholat subuh. Subuh dulu bang. Subuh dulu. Alhamdulillah. Masjid At-Taqwa Rejodadi di daerah Sembawa. Jadi dikit lagi kita akan masuk ke Palembang. Jam 6 lah kita akan masuk ke Palembang teman-teman. Nah, salah satu budayanya bus-bus Padang, maghrib dan subuh wajib berhenti untuk sholat. Jadi 5 waktu benar-benar dijaga. Jam 5:04 kita udah berangkat meninggalkan masjid dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Palembang. Exit di Natar teman-teman, dekatnya Bandara Lampung. Kurang paham sih dia mampir ke 3 rumah makan di mana, tapi harusnya jam 9. Jamku hilang jam 9 teman-teman. Berarti yo kayaknya ini on schedule sih busnya ini. Gerbang tol Natar Lampung. Barengannya transformer semua ini.
Sarapan bang. Sarapan. Alhamdulillah kita udah sampai nih teman-teman. Oh ternyata barengan sama si bungsu. Sultan Mudo di mana yo? Oh, belum kelihatan. Kita barengan sama Mior si bungsu. Nah di sini adalah istirahat untuk yang terakhir. Setelah ini kita akan nyebrang, dan untuk di sini tuh kita dapat 1 kali voucher. Semalam kan nggak kita pakai ya vouchernya. Jadi sekarang di sini dipakai buat sarapan teman-teman. Jam 9:30. Benar-benar semalam tuh aku gunain untuk istirahat teman-teman. Ketika pas nggak di bawah, pas di atas nggak bisa lihat apa-apa nih. Ya walaupun wipernya dinyalain, tapi mendingan tidur aja. Dan benar-benar enak walaupun jalanan di lintasan Sumatera tahu sendiri. Jalannya nggak rata, cuman alhamdulillahnya kita naik unit yang premium. Jadi kalau bisa kan bis biasa tuh kayak Avanza, Xenia, dia ini Alphard teman-teman. Suspensinya enak, terus bantingannya juga lembut, apalagi dia kan pakai suspensi independen di bagian depan sini, jadi lebih stabil gitu. Bisa kita lihat teman-teman, debu Sumatera bener-bener khas banget. Nah seperti ini. Ini lagi dibersihin sama Bang Apri. Jadi bagian sini dibersihin, depan dibersihin juga mungkin. Asli kena debu Sumatera itu tambah gagah cuy. Velgnya juga dibersihin teman-teman. Bannya juga. Jadi bus ini akan tetap looks like-nya tetap ganteng. Emang artisnya Mior kok. Oke, sambil dibersihin, kita lanjut aja ke sana. Di rumah makan Begadang 3. Makan. Di sini juga disediain tempat untuk cuci tangan. Oke teman-teman, kita udah milih menu makanannya. Ini ada nasi padang sama lauknya telur. Di sini juga ada tambahan nasi kalau misalkan nggak dipakai, nggak usah diambil. Kalau misalkan pengen tambah ya tinggal diambil aja, nanti dihitung di belakang. Nasinya cuma 1 kayaknya aku, dan minumnya nanti teh hangat. Udah sehat kembali, segar kembali. Satu-satu aja biar enak kuponnya nanti. Teh manis ya? Besar ya? Telur bulat 1 sama teh anget jumbo. Sabar, nanti saya edit yang bagus. Iya pak, saya edit yang bagus pak. Ya, terima kasih. Iya ke India kemarin, Bangladesh, Jepang ya. Terima kasih. Oke, berarti ini. Terima kasih ya Pak. Mesti tak bayar dulu Pak ya? Ya. Jadi kita tadi makan nasi telur, harganya 18.000 loh, murah loh. Terus nasi tehnya 13.000, 31.000, jadi dipotong sama voucher 25.000, jadi bayar cuma 6.000 aja Bang. Kelas ya Bang? Iya, presiden kelas. 6.000 bayar. 6.000 aja? 6.000. Oke, baik. Kalau yang bukan presiden kelas 1 kali ya? Cuma sekali Bang. Kali ini 2 kali ya? Iya. Oke, siap. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita ke toilet dulu sambil lihat-lihat kondisi sekitar yang ada di rumah makan Begadang 3. Wah, baru bangun nih. Udah. Kita ke toiletnya. Wah, toiletnya bersih cuy. Lu bersih lu. Mantap. Ini ada 4 unit bus Mior, harusnya sih 5. Cuman yang Duta Agam Junior dari kemarin nggak kelihatan yo. Kemarin sih infonya ada sedikit gangguan, dia barcode-nya keblokir lalu diurus dulu biar bisa isi solar. Nah, nggak tahu lama apa nggak ngurusnya. Soalnya dia dari kemarin tuh harusnya kemarin pas lepas mana ya? Lepas kalau makan Omega dia udah deket sih. Kita lepas dia udah mau masuk. Cuman kok dari sekarang belum ketemu gitu. Padahal ke 4 Mior lainnya udah barengan terus teman-teman. Aku nggak tahu juga sih yang servis makan di sini kok kayaknya cuma Mior doang ya. Atau yang berhenti di sini. Nah ini sekarang kita menuju ke bis
yang akan membawa kita menuju ke arah Jakarta. Udah kinclong lagi loh, udah bersih lagi, mantap. Satu hal yang tak perhatiin dari kemarin tuh ini tuh adalah salah satu yang bikin nilai jualnya 2445 itu ini. Ada adasnya, cuman kok ditutup dengan stiker ASN ya. Tadi aku tanya sama orang Mercy karena emang kalau ketutup berarti emang ini nggak bisa bekerja secara maksimal. Ini kayaknya adasnya dimatiin deh teman-teman. Soalnya pengalaman dari berbagai driver yang udah pernah bawa 2445 gak cuma di sini doang sih, di beberapa PO gitu dia kayaknya terlalu canggih tuh masuk Indonesia. Fitur ini emang adasnya ini kan adanya di Eropa ya awalnya ya, untuk faktor safety sih. Jadi misalkan dia di busnya ini di highway, ada objek yang mendekat atau ada objek yang kemungkinan akan ditabrak sama dia akan otomatis ngerem sendiri. Nah yang jadi masalah adalah di Indonesia itu jalanannya beda dengan yang ada di Eropa sana teman-teman. Jadi biasanya tuh ada kayak semacam tukang parkir atau Pak Ogah yang di depan sini. Kemarin ada cerita sih, ngaba-ngaba di sini loh, di depan sini di jarak berapa meter gitu bisa nggak mau jalan karena ada membaca di sini ada halangan. Lalu kadang-kadang juga ngerem mendadak sendiri malah berubah, akhirnya mungkin dinonaktifkan adasnya teman-teman. Nanti kita tanya dulu sama krunya juga ya. Terlalu canggih menurutku Mercy 2445 ini. Seperti yang kita tahu sendiri, dia ini masuk Indonesia Mercy yang Euro 5 ini emang paling belakang. Cuman dia bawa fitur yang menurutku sangat mewah. Cuman di Indonesia kayaknya terlalu canggih deh. Mandi mas? Nggak sempat mandi. Sio. Pak. Kita berangkat dari rumah makan Begadang 3 jam setengah 11 siang. Ini berhenti di sini kayaknya ambil beli tol deh, tol. Masuk gerbang tol Natar 1031. Di belakang ada Ambon Manise. Wah, kenapa ini teman-teman? Oh, banyak karet-karet. Bannya meletus kayaknya nih. Bannya meletus. Rosalia Blitar Palembang. Jam segini baru lewat. Berarti sampai Palembang dia sore ya. Rosalia lagi. Malang, tulang bawang. Kita udah sampai di penyeberangan Bakahuni teman-teman. Dua Mior di depan udah ngacir banget nih, kita ditinggal. Dia masuk biasa apa eksekutif ya? Kalau ngarahnya sih eksekutif sih teman-teman.